Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman yang ada di Zoom pada malam hari ini. Materi malam ini adalah tentang data science. Data science itu apa? Terus data science itu digunakan untuk apa? Serta manfaatnya itu bagaimana? Pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu narasumber. Beliaunya sudah malang melintang ya di dunia data science. Beliau bisa dipanggil Mas Ali Murtado. Nah ini beliau adalah data science dari beberapa perusahaan. Uh, dan ini ya teman-teman, umur beliau itu masih muda sekali. Uh, Paling belum 30 ini. Oh ya, saya kelahiran 97, Mas. Ya, 97. Nah, masih muda dan masih lajang. Teman-teman yang belum punya gandengan bisa perkenalan dengan Mas Ali sendiri ya. Beliaunya juga asli Bojonegoro, tepatnya dari Ngompak Dalem. Asli cah Bojonegoro. Maka dari itu kami dari teman-teman relawan TIK Bojonegoro mengadakan acara ini sebetulnya untuk membuka wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang data science serta pekerjaan data science itu apa aja. Karena pada hari ini Indonesia itu tahun 2035 akan menjadi negara yang dibilang sudah maju di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kita tahu ya beberapa data science dari Gojek dan Traveloka serta Grab itu dimanfaatkan untuk potensi bisnis yang lebih lanjut. Sebenarnya data itu tidak hanya dikumpulkan saja, tapi data itu bisa diolah dan bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Oke, silahkan pada malam hari ini waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Ali Murtado menyampaikan materinya sampai selesai ya Mas Ali, terserah nanti sampai jam 10 atau jam 12. Nanti tanya jawab juga ada sesi tanya jawab, teman-teman bisa menanyakan secara detail, bisa di-unmute nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada RTIK Bojonegoro udah dikasih kesempatan buat ngisi webinar kali ini. Sebelumnya saya juga minta maaf karena kondisi minggu kemarin saya sedang sakit, jadi diundur. Hari ini baru bisa untuk isi acara di webinar ini. Oh ya, sebelumnya ini share screen saya udah kelihatan ya? Ya, sudah Mas Ali. Sudah ya. Jadi, perkenalkan nama saya Ali Murtado. Saya sekarang berada di dua posisi ini. Yang pertama, yang di sebelah kiri ini salah satu startup di bidang e-health, namanya Trasmedis. Dia bergerak di bidang rekam medis dan semacamnya. Di sini sebagai R&D dan yang sekarang aktif research di community atau yayasan Data Science Indonesia. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu apa itu Data Science Indonesia atau Trasmedis, bisa di googling aja Data Science Indonesia itu. Di situ ntar kalau misalkan mau gabung bisa ikuti arahan di situ juga udah ada di webnya. Oh ya, jadi untuk kali ini materi tentang data science kita akan sama-sama belajar ya. Soalnya saya juga baru mulai belajar tentang data science juga. Untuk yang pertama, kalau misalkan terdengar apa itu data science, biasanya teman-teman kan agak bingung dengan data science yang lagi hype-hype-nya sekarang itu, di mana apakah data science itu bisa membuat prediktif, dan apakah data science itu isinya data aja, atau data science itu ibaratnya sesuatu hal yang
cara gunaannya kalau misalkan kita ada data, gimana caranya gitu. Nah, sedangkan data science ini sendiri itu dia itu gabungan dari beberapa keilmuan. Di antaranya itu ada yang namanya coding, terus di situ ada statistik, matematik juga. Ada juga traditional research biasanya itu diawali dari data kumulatif atau kualitatif dan kuantitatif, biasanya teman-teman untuk manual, atau juga bisa jadi diambil dari data engineer. Data engineer bisa jadi data warehouse dari database-database aplikasi yang udah ada, atau biasanya teman-teman kalau misalkan di dunia IT kerja di bidang programmer itu udah kebiasaan dengan data. Nah, di situ data science itu memanfaatkan gimana data itu bisa memberikan impact yang lebih agar bisa dimanfaatkan selain data itu membuat aplikasi. Nah, jadi data science dengan analis itu agak beda ya. Karena analis itu skopnya ada di dua bidang, yaitu di bisnis administrasi sama explore data. Nah, explore tadi data analis itu semacam kita mendeskripsikan sebuah data. Jadi kalau misalkan kita ada data, kita mengeksplorasi dengan beberapa visual ataupun dengan grafik itu fungsinya di exploratory data analysis. Sedangkan data science sendiri itu ada di tiga bidang itu, di mana ada eksplorasi data analis, machine learning, dan advanced algorithm ini digunakan untuk kita ngebuat sebuah model. Jadi kita masukkan beberapa algoritma-algoritma dan kita mendevelop sebuah model dari untuk mengolah data kita itu pakai namanya tekniknya machine learning. Nah, setelah itu kita bisa membuat sebuah model itu untuk dijadikan sebuah produk. Nah, jadi data science itu sendiri yaitu dia adalah gabungan dari beberapa keilmuan, di antaranya adalah machine learning, software engineering, dan data engineering. Dan ada beberapa hal terkait dari keilmuan tersebut yang diekstrak dalam sebuah informasi. Jadi ada tambahan juga di sini, kalau misalkan teman-teman background-nya non-IT itu nggak masalah karena data science itu sendiri juga berawal dari sebuah kayak ilmu statistika matematika, karena di beberapa data science ada istilah-istilah statistik dan matematik. Jadi yang sering digunakan matematik itu yaitu tentang matematika diskrit, aljabar linear maupun metrik. Itu yang sering digunakan untuk mengolah sebuah data. Nah, untuk contoh data science sendiri itu aplikasinya apa aja sih? Di sini saya ngambil dari data flare. Kalau misalkan di sebuah finance, dia itu digunakan untuk mengambil keputusan sebuah resiko strategi. Jika di perbankan, biasanya dia itu digunakan untuk modeling kredit, yang ibaratnya untuk membuat sebuah model biar kita itu nyiapin sebuah kredit dengan misalkan budget bulan sekian itu berapa, itu bisa dibuat untuk deteksi dari beberapa kredit modeling. Kalau misalnya untuk transportasi, dia itu digunakan untuk monitoring dari car system-nya, atau bisa digunakan kalau misalkan mobil transportasi ini tuh butuh, ibaratnya dia udah butuh maintenance atau belum. Nah, itu bisa digunakan data science buat itu. Nah, untuk manufacturing sendiri biasanya untuk prediksi dari potensial problem, misalkan dari manufacturing benda alat-alat itu, misalkan ini udah waktunya ganti apa belum, itu juga bisa digunakan. Dan untuk healthcare di sini dia sebenarnya nggak cuma virtual assistant ya, tapi bisa digunakan buat dari sisi rumah sakit. Itu bisa digunakan kalau misalkan untuk human resource, misalkan kekurangan dokter atau kekurangan dokter spesialis apa di rumah sakit ini, itu bisa digunakan untuk analitik data di situ juga. Apalagi kalau misalkan di rekam medis itu banyak sekali digunakan kalau misalkan untuk
visualisasi data kebutuhan kesehatan di Indonesia itu kayak apa gitu. Dan untuk e-commerce sendiri dia biasanya untuk mengidentifikasi konsumer rekomendasi produk. Jadi ketika kita sering buka-buka e-commerce, Bukalapak maupun Tokopedia, biasanya tampilan awal kita langsung dapat rekomendasi dari sistem e-commerce itu sendiri. Nah, itu juga salah satu bentuk implementasi dari data science di sebuah e-commerce. Nah, untuk step data science sendiri itu meliputi beberapa hal di sini. Yang pertama yaitu data collection, di mana kalau misalkan ngomongin data science kita harus pokoknya ada datanya biar bisa kita olah. Nah, setelah data collection biasanya kita ekstrak, setelah ekstrak kita konfigurasi. Gunanya untuk apa? Untuk ekstrak ini biar bisa mengetahui data kita itu modelnya seperti apa sih. Kita itu bisa mendeskripsikan sebuah data. Setelah itu, kalau misalkan data kita ada yang ibaratnya ada yang bolong, ada yang acak-acakan. Nah, di situ extraction itu berfungsi biar data kita tertata rapi untuk bisa kita olah ke tahap selanjutnya. Setelah kita konfigurasi tadi, kita buat yang namanya data validasi. Kalau misalkan data kita udah oke, udah diekstrak, udah bisa kita olah nih, kita validasi. Setelah itu kita buat yang namanya analisis tool menggunakan manajemen tool. Nah, analisis tool sendiri, ntar saya tunjukkan beberapa toolsnya di slide berikutnya. Berfungsi untuk misalkan kita mau ibaratnya memvisualisasi data, mau ibaratnya EDA, istilahnya itu Explorer Basic Data, biar kita ketahuan di data kita itu dalamnya ada apa aja sih, gitu. Setelah itu biasanya kalau misalkan udah selesai di manajemen tool diolah, biasanya kita taruh yang namanya infrastruktur service buat untuk ngedevelop ke production si aplikasi kita. Nah, untuk data science sendiri itu bagian dari beberapa bidang ini. Yang pertama itu yang paling atas ada matematik dan statistik. Karena fungsinya matematik itu untuk nanti kan di sana itu ada yang namanya machine learning. Nah, di dalam machine learning kan ada algoritma-algoritma. Jadi untuk ngolah sebuah data, kita nyari kayak akurasinya, tingkat akurasi kayak gitu, itu perlu beberapa matematik biar kita ibaratnya bisa analisa sebuah data itu kayak ada perhitungannya gitu loh. Nah, gunanya matematik dan statistik itu di situ. Nah, terus gunanya computer science IT karena ntar di data science sendiri itu ada beberapa coding di dalamnya, yaitu di mana di tahap machine learning dan di data science sendiri itu kalau misalkan kita udah di tahap setelah explore data analis, biasanya kita ngedevelop sebuah model, di situ kita diperlukan skill computer science kita, atau biasanya ya coding-coding dikit gitu. Nah, untuk research sendiri di sini itu dia itu semacam kayak dari kumpulan-kumpulan research atau data yang udah terkumpul, biasanya bisa dimanfaatkan. Contohnya ntar saya tunjukkan dari data yang saya tunjukkan dari end to end-nya. Nah, untuk domain business atau knowledge ini biasanya problem yang kita temui. Jadi biasanya kalau misalkan kita ada data, itu kalau misalkan ada problem, kita harus bisa kayak baca dari ibaratnya kita udah punya data nih, data kependudukan Bojonegoro. Nah, terus kita itu harus bisa baca untuk menyelesaikan sebuah problem dengan data science berdasarkan data penduduk itu kayak apa sih contohnya? Misal dari data penduduk itu kita bisa manfaatin buat pengambilan keputusan di beberapa kepemerintahan untuk misalkan bantuan atau baksos atau mungkin untuk mendirikan beberapa industri itu kan perlu mining data atau ibaratnya visualisasi data. Itu pentingnya juga untuk
kita bisa baca sebuah problem itu di sini itu juga nggak perlu. Jadi nggak hanya tentang coding, matematik, tapi yang paling basic untuk misalkan kita bisa membaca sebuah peluang atau membaca sebuah problem itu juga penting. Nah, jadi kadang apa kemarin itu dipesanin kalau misalkan di data science sendiri itu peluangnya kayak gimana sih? Terus dari salarinya data science itu seperti apa sih? Nah, dari beberapa data ini saya ambil dari Simple Learn. Simple Learn itu semacam course online yang udah saya ikutin buat belajar data science. Dia itu ngasih beberapa grafik. Nah, di job title di sini semua itu berhubungan dengan data. Cuma di sini mereka agak spesifik ya, mungkin karena juga udah kompleks di perusahaannya. Jadi terbagi dari data scientist, kayak business intelligence manager, data architect, itu rank dari salarinya dia per tahunnya itu sekian. Jadi ini kalau nggak salah diambil tahun 2018. Nah, untuk selengkapnya mungkin saya ada satu video nih buat untuk dilihat peluang sama salary-nya data science itu kayak gimana. Ini risetnya kalau nggak salah tahun 2018 ya, dilakukan oleh Purwadika School itu untuk kursus online. Suaranya tidak dengar. Ya, Mas Ali, suaranya mungkin. Ya, ini beberapa deskripsi dari teman-teman yang udah data science di beberapa startup. Oh ya, tadi sebentar. Saya coba ke sini. Ini mungkin teman-teman ada yang kaget ya, kalau misalkan yang tadi sebelumnya itu kan masih data science biasa. Kalau misalkan dia ini tuh sekarang udah jadi lead-nya atau biasanya itu kayak ya semacam lead data science di bidang tersebut itu gajinya lumayan sekian udah per bulannya. Ini udah di Indonesia gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang di sini mungkin kayak data science itu ke depan masih ada peluang karena kemungkinan karena dari tahap-tahap industri itu biasanya kita yang penting bisa nge-solve problem dulu dengan sebuah aplikasi. Tapi kalau misalkan kita udah ada aplikasi, udah data, kita itu manfaatin datanya buat apa? Nah, di situ data science bisa ibaratnya ilmunya itu bisa kepake dan bisa ngasih impact. Oh ya, oke ya. Itu jadi sedikit video tentang riset dari gaji startup data science yang ada di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya ini adalah tentang data science itu siapa sih? Nah, di data science itu biasanya terbagi dari beberapa golongan ini, yaitu mereka yang mempunyai skill computer science 20%, statistik matematik 19%, ekonomik sosial science itu 19%. Ini gunanya tadi untuk jadi background dari
data science itu nggak hanya tentang komputer atau statistik, tapi dia itu bisa ibaratnya baca sebuah problem itu biasanya yang paling utama, soalnya gerbang pintunya biasanya di situ. Nah, untuk selanjutnya biasanya ini data science and analyst biasanya lebihnya ke data analis. Dia itu biasanya sering kayak bagian khusus ngolah-ngolah data atau ya istilahnya bisa jadi kayak data engineering gitu lah. Nah, untuk berikutnya ini ada natural science, biasanya mereka yang udah expert di bidangnya masing-masing, misalkan data science khusus untuk biologi, untuk biasanya kimia, kayak gitu biasanya juga ada yang dikhususkan. Nah, untuk engineering sendiri biasanya mereka yang sedikit paham tentang kayak infrastruktur untuk ngedevelop biar implementasi data science itu biar dibuat ke production itu kayak gimana. Nah, jadi data science itu sendiri biasanya untuk yang sekarang trennya itu terbagi di 4 bidang ini, di mana teknologi itu mendominasi dari 42%, industrinya 37%, dan setelah itu ada finansial 16%, dan healthcare 15%. Tapi tidak menutup kemungkinan di beberapa bidang yang lain juga akan tumbuh bidang-bidang data science juga. Misalkan di sebuah administrasi publik atau di sebuah lembaga BUMN atau Pertamina itu biasanya juga ntar ada peluang untuk data science itu bisa ngolah sebuah data biar bisa memberikan impact gitu. Nah, untuk biasanya kita belajar data science sendiri. Nah, ini mungkin referensi yang biasanya saya gunakan ya, biasanya saya pakai Python. Kalau data science itu biasanya ada yang sekarang hype-nya itu ada 2, Python sama R, bahasa R. Nah, untuk saya sendiri kurang familiar dengan R, jadi saya seringnya pakai Python. Biasanya library yang sering saya gunakan yaitu 3 ini, di mana NumPy itu biasanya berfungsi untuk ibaratnya kita menampilkan sebuah dimensi array, kita bisa misah data atau misah beberapa, ibaratnya itu data kita itu kita pisah biar kita itu bisa mendeskripsikan sebuah data itu biasanya pakai NumPy. Kita olah sebagai metrik dan lain-lain. Nah, untuk sedikit lore nanti biasanya kalau misalkan kita udah bisa mengeksplorasi sebuah data, kita itu biasanya masukkan sebuah model atau biasanya kita ngebuat learning model itu pakai scikit-learn. Jadi di dalamnya scikit-learn itu ada sebuah library dari algoritma. Contohnya yaitu di sini ada algoritma SVM, Spark Vector Machine, Random Forest, Gradient Boosting, K-means. Nah, itu biasanya include di scikit-learn. Nah, untuk Pandas sendiri, dia itu biasanya digunakan untuk analisis dan untuk biasanya nampilin grafik-grafik gitu, memvisualisasi sebuah data. Itu biasanya pakai Pandas ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa pakai Matplotlib, itu kita bisa ngebuat library yang Python yang bisa digunakan untuk kita bisa baca data-data yang berupa numerik atau matematik. Biasanya kan ada sebuah, kalau misalkan data itu kita biasanya ngikutin perhitungan matematik. Nah, Matplotlib itu berfungsi di situ karena library-nya itu berfungsi untuk menghitung sebuah data-data yang berupa numerik. Nah, untuk TensorFlow sendiri ini biasanya kalau misalkan skalanya udah besar itu sering digunakan di perusahaan-perusahaan. Contohnya di kayak Gojek atau Bukalapak itu udah pakai. Biasanya TensorFlow itu ngebuat dari sebuah model yang udah kita buat itu ibaratnya dijadikan sebuah production gitu, biar jadi web app-nya. Kalau biasanya teman-teman di sebuah web itu ibaratnya biar kita bisa nge-hostingin atau online itu biasanya kalau di data science pakai TensorFlow. Salah satunya tool-nya itu ini. Untuk Keras sendiri itu juga sama. Dia itu bisa digunakan untuk ngedeploy sebuah program biar ngebuat jadi sebuah aplikasi. Dia bisa ibaratnya dua tools ini, TensorFlow dan Keras ini
dia sering berfungsi buat production sebuah model. Untuk ngebuat sebuah kita nge-learning sebuah proses atau memvisualisasikan sebuah data, biasanya saya juga pakai beberapa tool. Di sini yaitu toolnya ada Jupyter Notebook. Ini yang udah familiar untuk kita juga bisa sharing atau online. Jadi ibaratnya kita kalau misalkan kita di skalanya besar, kita mau ngerjain yang ibaratnya dikerjain paralel, langsung terkoneksi antar yang lain, kita bisa pakai Google Colab. Ini saling terhubung. Nah, untuk yang selanjutnya ini dia ada GPU biasanya kepakai di beberapa cloud, yaitu di dalamnya AWS, Google Cloud, ataupun Azure Cloud itu ada khusus GPU yang digunakan buat ngolah sebuah data. Nah, di sini ada sedikit video lagi tentang kayak sedikit gambaran tentang data science itu kayak gimana. Ini juga dari simpulan tentang course online yang udah saya ikuti. Mungkin bisa dilihat dulu ya. Nah, yang pertama memang kalau jadi data science itu core-nya itu kita harus bisa ngebaca sebuah masalah. Nah, data-data itu bisa kita ambil dari yaitu database, web server, online repository maupun API. Atau yang selanjutnya yaitu tentang preparation data cleaning. Kita ibaratnya itu mengklinikkan sebuah data biar data kita itu kalau kita olah nggak ada yang redundant ataupun yang double-double gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita cleaning data, kita bisa ekspor data analis buat memvisualisasikan sebuah data kita, maunya kita itu kita ngapain gitu. Setelah ekspor data analis itu kita selesai, biasanya kita buat modeling. Nah, modeling ini step yang mungkin agak riskan, yaitu biasanya di tahap machine learning. Kita masukin beberapa algoritma. Nah, ini biasanya toolnya bisa pakai Python, R, maupun SAS ya. Nah, untuk memvisualisasikan dan mengkomunikasikan sebuah hasil yang udah kita saya tarik di sini, kalau misalkan kita udah selesai modeling, biasanya kita mengkomunikasikan sebuah hasil riset kita itu biasanya bisa pakai tool di sini, ada Power BI dari Microsoft. Biasanya kalau misalkan udah kita komunikasikan, kita bisa deploy ke production dari riset yang udah kita buat tadi itu. Nah, deploy di sini tadi itu bisa bisa macam-macam ya bentuknya. Kalau misalkan tergantung kebutuhan. Kalau misalkan teman-teman pengennya cuma buat dashboard, memvisualisasi data itu juga bisa. Ibaratnya pengen buat sebuah sistem yang bisa prediksi itu juga bisa.
Jadi tergantung lagi ke tujuan masing-masing di data science perusahaan tersebut. Nah, itu tadi adalah cycle dari seorang data science. Nah, untuk data science biasanya lebih sering tentang pemanfaatan data itu di beberapa bidang ini, yaitu tentang data e-health. Di sini ada cognitive issue, ada logistik, itu contohnya adalah DHL. Nah, kita juga bisa membuat sebuah prediksi. Nah, ini adalah contoh-contoh implementasi tadi. Kalau misalkan penggunaan data science. Nah, kalau misalkan role di sebuah perusahaan yang udah kompleks, biasanya data science itu terbagi di beberapa role ini. Role-nya yaitu data analis, dia biasanya nyiapin data, mengkolek sebuah data. Untuk machine learning dan deep learning itu, ini salah satu divisi yang mungkin agak lebih spesifik lagi. Biasanya kalau misalkan nggak ada deep learning itu jadi satu di machine learning engineer. Fungsinya dia adalah untuk nge-build sebuah model dari data analis yang udah di-collect. Setelah itu biasanya data engineer sama data analis mungkin ini agak sama ya. Cuma saya kurang tahu perbedaannya di mana. Karena yang saya kerjain itu di perusahaan itu masih jadi satu. Ya mungkin belum sekompleks yang di di perusahaan yang udah spesifik itu. Nah, untuk data science sendiri biasanya fungsinya dia itu untuk ibaratnya kalau di perusahaan yang udah kompleks itu untuk nge-build sebuah production ke ya ibaratnya jadiin sebuah hasil dari seorang data analis machine learning itu jadi sebuah aplikasi gitu. Nah, untuk rank dari salary-nya sendiri itu biasanya sekitar ini, $95 sampai $165.000. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang minat buat data science. Nah, kalau misalkan soalnya data science cara sendiri itu masih banyak di ibaratnya perusahaan-perusahaan terutama di Indonesia itu masih sangat open. Tapi mungkin karena mungkin masih baru, jadi role-role yang ada di sini itu antara data science, machine learning, data analis itu ada yang jadi satu, ada yang udah kepisah, itu tergantung di perusahaan startup masing-masing. Ini untuk pengenalan data science sampai di sini dulu. Kalau misalkan dari sini ada yang perlu ditanyakan enggak? Sebelum saya lanjut ke tahap, ya mungkin saya akan ibaratnya ngasih contoh yang udah tak kerjain, ibaratnya kayak simple project itu gimana. Cuma saya ntar itu langsung ngasih gambaran besarnya aja, soalnya kalau misalkan ntar itu bisa kita bahas di webinar-webinar selanjutnya, karena ada beberapa poin hal yang bisa kita bahas dari golongan dari data science itu sendiri. Ntar itu saya akan kasih end-to-end-nya dari data, ngedevelop, mengeksplorasi data, ngebuat model, dan menjadikan sebuah aplikasi itu kayak apa gitu. Nah, mungkin sebelum ini dari teman-teman silakan kalau misalkan mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin bisa silakan ke moderator, apakah saya bisa lanjut atau gimana? Oke, silahkan yang mau bertanya. Kami buka sesi pertanyaan dulu untuk sesi pertama. Silahkan.
Oh ya, ini ada beberapa pertanyaan yang ada di chatting room. Itu, waduh banyak ini ya. Ini dibahas sekarang atau nanti Mas Ali untuk di chatting room-nya? Oh ya, sebentar ya. Saya coba. Saya enaknya gimana Mas? Soalnya, Oke, saya pilih satu dulu ya. oh iya nggak apa-apa. Ini ada dari Mbak Endang Setia Rini. Bagaimana proses penggunaannya? Apakah mekanisme seperti pemanfaatan AI? Bagaimana proses penggunaannya dan apakah mekanismenya seperti pemanfaatan AI? Jadi big data itu sama Kalau seperti AI itu enggak? proses penggunaannya sendiri itu bisa macam-macam ya Mbak. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau proses penggunaannya itu ada yang macam-macam. Saya coba kasih contoh apa dari yang udah tak kerjain itu, contohnya kayak gini. Sebentar ya, saya share lagi. Oh ya, ini yang udah tak share kelihatan enggak? Ya, ya kelihatan. Kelihatan ya? Ya, PowerPoint-nya kelihatan. Jadi ntar itu kalau misalkan di ini kan ntar itu contohnya saya ngebuat sebuah prediksi dari tema Indian diabetes. Oh ya, atau gini aja deh, yang lebih hype itu kemarin kita deteksi COVID dari apa? Ibaratnya dari image recognition itu bisa. Contohnya kalau misalkan kemarin itu dibuka, kalau misalkan COVID itu kan bisa dideteksi dari pertama itu dari hasil swab, yang kedua itu kan dari inputan ibaratnya scan, itu istilahnya scan scan tubuh itu itu. Nah, itu kan bisa deteksi. Nah, di yang udah tak buat itu, dia itu deteksi COVID, cuma datanya itu data yang berupa gambar yang udah ada COVID maupun yang enggak, itu dianalisis dari X-ray image itu menggunakan deep learning. Jadi kalau misalkan dibuat aplikasi, dia masukin sebuah gambar scanan X-ray kita, itu termasuk apa? Kena COVID apa enggak, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Oke, mungkin bisa lanjut. Ada pertanyaan yang kedua dari Mas Angga Pratama, yaitu apakah punya komunitas belajar? Saya kebetulan dari Prodi Data Science di UNER. Iya, Masih jadi kalau butuh community belajar bimbingan. itu sebenarnya banyak ya Mas. Saya kasih contoh, yaitu community yang saya ikutin, ataupun biasanya itu seringnya saya pakai online course. Di sini kalian bisa join, daftar dulu, ntar diarahkan ke forum. Nah, di sini ada forum data science, dia juga sering kerjasama dengan beberapa instansi, yaitu di sini. Bentar Mas Jadi Ali, ntar di screen-nya forum, screen-nya ya. belum kelihatan, screen-nya masih PowerPoint. Oh, screen-nya masih PowerPoint. Ya, ya. Bentar ya. Oh ya, udah ya Mas. Oke, sip. Nah, bisa kalau misalkan saya pertama kenal data science itu dari sini, datascience.id ini, salah satu community yayasan. Cuma ini memang tertutup ya dia. Ntar itu kalian bisa join dulu, ntar diarahkan ke forumnya. Kalau udah, biasanya jadinya kalian bisa tanya jawab. Dan ada juga kayak sesi di dalamnya ini tuh juga ada upgrade. Kalau misalkan mau belajar data science, biasanya si data science sendiri itu ngasih beberapa kayak
webinar gitu tapi biasanya khusus member-member yang di sini. Ya karena mungkin di sini agak tertutup atau bisa jadi di Telegram itu banyak data science itu. Kan bisa pakai machine learning ataupun di kelas data science Indonesia ini juga ada. Di IKRA itu juga salah satu yayasan, dia juga pakai ibaratnya apa ya, yayasan untuk crafting kapal teknologi tentang AI. Di sini juga ada course online-nya. Nah, untuk apa? Saya juga biasanya pakai online course dari Udemy ataupun DigiLab ini. Nah, itu yang sering saya pakai buat belajar data science itu, ya ini sekarang masih belajar di beberapa forum, ya ibaratnya course online gitu. Yang kemarin saya juga udah selesai itu di Simple Run gitu. Banyak sih. Yang penting intinya apa, kalau misalkan pengen belajar itu kita nggak terpaku di satu, ibaratnya satu course online gitu. Kita bisa tanya-tanya ke community ataupun ke teman-teman. Nah, salah satu rekannya sebuah webinar di sini dari Mas Faun sendiri itu, kita juga pengen ngebangun sebuah ekosistem data science yang ada di Bojonegoro. Ya mungkin kan karena ada satu program ya dari Ibu Bupati yang tentang satu data itu. Mungkin Mas Faun juga bisa menjelaskan itu. Nah, ini salah satu contoh. Oke Mas, mungkin itu bisa jawab dari pertanyaannya Masnya tadi. Itu jawaban untuk Mas Angga ya. Jadi ada website yang namanya datascience.org.id. Silahkan join di situ. Di situ ada beberapa materi data science yang bisa diikuti. Terus yang kedua, bisa masuk ke grup Telegramnya Data Science Indonesia. Di sana banyak pakar-pakar data science yang join di situ. Terus ada juga di digilab.id ya. Bisa join di situ teman-teman. Mas Angga bisa join ke situ. Pertanyaan selanjutnya ini Mas Ali, ada dari Mbak Endang. Pertanyaannya banyak ini Mas. Yang pertama, apakah data science itu berupa database atau berupa aplikasi? Itu yang pertama, berupa database atau berupa aplikasi. Terus yang kedua, setelah dikolek informasi, diproses dan diekstrak serta divalidasi, apakah format fiturnya sudah baku? Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara link distribusi yang perlu digunakan oleh para pengguna? Terima kasih dari Mbak Endang. Oh, ini pertanyaannya cukup bagus ya. Saya akan jawab satu-satu ya. Mungkin jawabannya ya bisa dibuat sesi webinar selanjutnya ini. Nah, untuk yang pertama itu data science apakah berupa database atau aplikasi? Data science bisa berupa dua-duanya, Pak. Jadi dari sebuah data itu bisa diolah dan dijadikan sebuah aplikasi. Intinya seperti itu. Nah, untuk yang kedua, setelah dikolek informasi, diproses, diekstrak, dan validasi, apakah format fiturnya sudah baku? Nah, ini ntar itu ada kaitannya dengan machine learning. Karena machine learning sendiri itu banyak tipenya. Kita bisa klasifikasi, kita bisa prediksi, kita bisa regresi, dan itu bisa pakai algoritma masing-masing, dan tergantung kebutuhan kita. Kalau misalkan sebuah data itu ibaratnya prediksi, itu belajar dari sebuah data contohnya gini, prediksi A itu belajar dari data tahun 2010 sampai 2019 untuk prediksi di tahun 2020, 2021, 2022. Nah, jika kemudian ada data di tahun 2023 dan itu ada data yang belajar ibaratnya itu ada yang udah beda dengan apa yang kita belajar di mesin itu, biasanya kita ngebuat lagi biar kita olah lagi. Karena apa?
ibaratnya nggak semua itu dinamis. Karena apa? Tergantung dari kebutuhan data. Kalau misalkan data mentah kita itu ada perubahan, otomatis model kita itu juga harus diubah. Soalnya biar bisa ngikutin apa? Ibaratnya nge-build production sesuai data yang kebutuhan kita. Misalkan di tahun 2023 itu ada perubahan. Jadi seperti itu. Ya ibaratnya ada yang apa? Dia itu digunakan untuk tergantung kebutuhannya juga. Memang ada yang baku tapi untuk jangka waktu tertentu, atau mungkin ada yang dinamis tapi jangka waktunya juga panjang, gitu juga ada. Terus yang ketiga, bagaimana cara link distribusi yang perlu digunakan oleh cara pengguna. Nah, untuk nomor 3 ini biasanya kalau misalkan udah didistribusi data itu, biasanya berupa Excel, CSV, ataupun langsung kita ambil dari sebuah database. Jadi bisa berupa 3 macam yang mungkin udah saya temuin ya. Itu biasanya berupa Excel, CSV, maupun dari langsung database. Itu bisa langsung kita collect dari data itu, terus di situ kita bisa olah ke tahap-tahap, step-step yang udah tak jelasin di PPT yang tadi. Ya mungkin ini bisa membantu jawab dari pertanyaannya Mbak Endang. Ya, Oke, itu saya ya. kembalikan lagi ke Mas Wawan. Ya, itu ya Mbak Endang. Jadi yang diproses ada database-nya. Jadi setelah diekstrak itu data science akan mengolahnya. Pengolahan itu nanti akan jadi sebuah informasi untuk kebijakan. Oke Mas Ali, bisa dilanjut materi berikutnya. Oh ya, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Untuk materi selanjutnya ini saya akan tunjukkan garis besarnya aja ya. Mungkin saya nggak tunjukin ini fungsinya untuk apa, ini gimana. Nah, mungkin ini bisa kita lanjutkan, atau mungkin teman-teman ngasih masukan materi selanjutnya itu mau dilanjut tentang apa gitu, itu bisa. Tapi yang ini saya kasih contoh, saya itu ngerjain apa, contoh project data saya itu kayak apa sih. Nah, yang pertama biasanya sering kita pakai Jupyter Notebook. Jadi contohnya kayak gini, bentar itu. Nah, di Jupyter Notebook sendiri, biasanya kalau misalkan digunakan untuk ngolah, kita juga bisa langsung gunakan buat apa, presentasi. Jadi kalau misalkan kita mau buat presentasi langsung, itu bisa. Jadi kita komennya kita ubah kayak tadi. Untuk step-stepnya itu kayak gini, yang kalau misalkan kita mau ngolah data ya. Pertama saya tunjukkan data saya dulu. Data itu tentang prediksi diabetes. Ini dari Bima Indian, rumah sakit, di mana di form ini itu kan ada apa? Biasanya itu ini itu data label dan data fitur. Karena mungkin data set saya itu udah yang bertipe supervised learning. Nah, di machine learning itu ada beberapa tipe, supervised, unsupervised, dan randomized. Ini salah satu contoh dari supervised. Jadi outcome ini itu dia itu diabetes apa enggak. Dan untuk selanjutnya ini data fitur, dia itu data yang mempengaruhi dari data label. Namanya outcome itu label. Kalau 1 dia diabetes, kalau 0 dia non diabetes. Jadi untuk mempengaruhi sebuah diabetes, biasanya ada data pregnant, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, body mass index, dan diabetes prediction function. Nah, ini itu dapat dari mana? Ini langsung dapat dari dokter yang spesialis dari Rumah Sakit Bima Indian Diabetes, yang memang dia ngeluarin sebuah data ini untuk penelitian. Oke, selanjutnya untuk ibaratnya kita mau mendeskripsikan sebuah data, kita pakai gini. Pertama kita import library ya. Nah, di sini saya pakai gradient boosting. Kenapa pakai gradient boosting? Nah, saya kemarin itu udah pakai 5 algoritma yang dimana gradient boosting ini salah satu yang terbaik yang udah tak uji coba gitu. Nah, untuk importnya seperti ini. Jadi Pandas, Matplotlib, itertool sendiri dia buat. Terus gradient boosting, kita trend test split untuk nge-split sebuah data,
import gradient boosting classifier ini dia kita ngimport si algoritma gradient itu. Import akurasi ini digunakan kita untuk mengetahui akurasi modeling kita itu kayak gimana. Nah, untuk selanjutnya biasanya kita import datasetnya pakai ini contohnya. Jadi file saya itu berupa diabetes.cfv ini. Untuk X di sini tuh untuk memisah data fitur dan data label. Nah, setelah selanjutnya kita import, biasanya kita bisa ibaratnya ekspor data analis. Nah, kalau misalkan kita mau mengetahui data kita, itu tipenya itu apa sih? Nah, di data kita ternyata ada yang bertipe float sama integer. Jadi, kita bisa gunakan matplotlib tadi. Nah, ini adalah kolom-kolom dari dataset kita. Nggak apa ya, saya langsung lanjut aja. Bentar. Kalau misalkan kita mau dimensi ini fungsinya itu kita untuk mengetahui jumlah data kita itu seberapa. Ternyata jumlah data yang di dataset yang saya olah itu ada 768 row dan 9 kolom. Setelah itu kita group by dari labelnya. Ternyata dari dataset kita ada yang 500 non-diabetes dan 268 diabetes. Nah, selanjutnya kita bisa visualisasikan sebuah grafik dari data yang udah ada. Ya mungkin tadi saya nggak ngelakuin cleaning data ya, karena data saya tadi udah supervised, ntar itu bisa, saya nggak jelasin, sekarang supervised itu ibaratnya udah cleaning gitu. Nah, untuk ini contoh, kita mau visualisasikan sebuah data dari label itu sendiri, kalau misalkan yang non-diabetes jumlahnya 500, yang satu tadi itu 268. Setelah itu kita bisa explore data analis dari data label. Kalau pregnant itu pengaruh dari pregnant itu grafiknya itu kayak gini di datanya dari angka 0 sampai 15 dan nah kalau misalkan pair plot sendiri ini fungsinya buat kita ngetahuin di dataset kita pregnant dia itu pengaruh ibaratnya itu titik pregnant itu mempengaruhi dia diabetes apa enggak itu di mana aja sih titiknya. Nah, ternyata grafiknya kayak gini. Kalau misalkan yang biru itu dia yang non diabetes, yang merah itu diabetes. Di sini ada keterangannya. Nah, setelah itu biasanya kita pakai modeling ya. Nah, modeling kita split dari dataset kita yang jumlahnya 768 tadi, kita split. Nah, tesis 0,5 itu berarti apa? 765 dikali 0,25 itu akan menjadi sebuah data testing kita. Kalau random state, kita men-seeding sebuah data, itu harus ada parameternya. Fungsinya untuk apa? Kalau misalkan kita gunakan laptop yang berbeda, device yang berbeda, itu hasilnya akan berubah. Karena tergantung hardware juga untuk ngolah. Makanya random state itu harus kita kasih variabel. Gitu. Dan dari hasil ini, ternyata tes kita, yaitu berjumlah 192 dari 768 tadi. Nah, setelah itu kita scaling. Scaling ini fungsinya buat apa? Kita ngetransformasi sebuah data tren kita dengan tes agar apa? Testing kita itu bisa ibaratnya itu belajar dari sebuah data training dan testing biar kalau misalkan kita masukin data yang baru, si model itu ntar udah bisa ngebaca, oh ini diabetes, oh dia itu juga. Nah, ini adalah tahap-tahap dari machine learning yang mungkin agak kompleks. Ini adalah contoh aja yang mungkin bisa dilihat aja, ngikutin. Kalau parameter kita bisa evaluasi dari tadi. Ini adalah fitur-fitur dari gradient boosting. Kita masukkan beberapa fitur. Ini ada fungsinya sendiri, learning rate buat apa, max day buat apa. Kita masukin random, ternyata yang paling akurat di sini munculnya 0,5. Kita pakai ntar di sini. Ini biasanya itu kayak yang terbaik di fitur itu angkanya itu sekian gitu. Nah, makanya kita buat ntar itu untuk parameter tuningnya itu pakai yang terbaik di sini yang dikeluarin gitu. Nah, kita masukin tadi yang udah terbaik itu. Setelah itu kita masukin lagi. Dari trend test split itu, kita masukin ke ibaratnya itu model kita yang udah terbaik tadi. Kita olah lagi. Jadi munculnya kayak gini ntar. Kita tarik akurasi training dan testingnya ternyata nggak jauh beda. Nah, setelah itu kita storing prediction kita save dulu. Dari prediksi kita
kita ibaratnya itu untuk store, kita olah untuk conversion metric maupun kita tarik akurasinya. Kita simpan namanya itu di storing prediksi. Setelah itu biasanya ada conversion metric. Nah, istilah-istilah ini biasanya ada di matematik maupun statistik. Untuk conversion metric sendiri biasanya kan kita pengen ngetahuin TN, true negatif, false positif, false negatif, kayak gitu. Nah, di sini ketahuan dari hasil data testing kita yang berjumlah 192 itu, ternyata yang true negatifnya 96, 27-nya ini, false positifnya 27 angkanya, terus false negatifnya 21, true positifnya 48. Kalau misalkan kita bisa mengetahui model kita itu udah ibaratnya ini udah bisa ditarik model apa belum, biasanya ada yang namanya kayak storing prediction gitu. Kita tarik akurasinya. Ternyata dari akurasi tadi yang udah kita simpan di store itu, akurasi dari model kita ternyata 0,8. Nah, dari sini ntar kita bisa ibaratnya itu untuk menyimpulkan kalau misalkan model kita dan prediksi dengan akurasi segini itu udah belen apa belum, udah bisa dijadikan sebuah aplikasi belum. Biasanya ada ibaratnya itu validasi lagi. Biasanya kita pakai conversion matrix itu atau maupun klasifikasi report itu kita pakai beberapa parameter. Parameternya biasanya ada precision, recall, event score, macro average, dan wake. Nah, untuk support sendiri ini adalah data yang jumlah totalnya kita kan 192 dari testing. Nah, untuk support ini itu dia yang jumlahnya non-diabetes dan diabetes. Karena mungkin dari sisi precision, recall, event score, dan macro average dan wake average ini nggak jauh beda, biasanya ini ada tag-nya sendiri mungkin. Nah, ini mungkin udah balance ya, kita bisa tarik ke model. Nah, ini adalah skor dari akurasi tadi. Nah, kalau misalkan kita udah tahu akurasi tadi dan itu udah balance, kita bisa kita bisa buat sebuah model yang tadi dari model itu saya namain gradient boosting.pickle ini. Pickle ini ntar itu akan jadi otak di aplikasi. Kalau misalkan teman-teman yang biasanya udah mendevelop programming web itu biasanya kan pakai fungsi-fungsi. Nah, kalau ini dia itu pakai apa? Otaknya itu di sini yang udah kita learning model itu. Ntar ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi dan ini jadikan sebuah otaknya untuk ibaratnya dia ngolah kalau misalkan ada inputan data yang sesuai data yang kayak tadi, itu dia itu udah bisa menyimpulkan dia itu diabetes apa enggak gitu. Oke ya, selanjutnya mungkin saya akan kasih contoh dari aplikasinya itu saya buat dari Flux, pakai Python juga. Mungkin Flux itu lumayan simple ya. Tadi otaknya kita taruh, kita load pickle-nya. Setelah itu kita buat fungsi. Oh, di sini kita import dulu. NumPy itu buat ngolah data yang berupa array, flex, JSON, render template itu untuk ngerender sebuah template yang isinya antara HTML. Untuk Flux sendiri kita kalau misalnya pakai Flux kayak gini. Kalau pickle itu untuk ngeload sebuah learning model yang udah kita buat. Nah, untuk fungsi ini, home itu untuk nampilkan dari template kita berupa index.html itu. Nah, untuk predik sendiri ini adalah routing. Kalau misalkan kita kasih inputan dari index, itu akan ngarahnya ke sini. Nah, ngarahnya ke sini dengan metodenya post, itu akan diolah dari integer itu berupa from value yang dikirimkan dari HTML itu. Terus dia diubah jadi array dulu, di-convert dari NP array. Karena data kita yang berupa array tadi, terus kita prediksi. Nah, prediction dari model predik ini, itu dia manggil model atas kita itu. Jadi kalau kita masukin data, kita langsung taruh si otak kita. Jadi ntar itu bisa ngeluarin result kalau misalkan dia itu termasuk diabetes apa enggak. Nah, outputnya kita kalau misalkan outputnya kita mau kan hasilnya tadi array berupa 0 dan 1, ya kita buat array awalnya dari 0, array-nya berupa 2, 0 dan 1. Nah, kalau misalkan outputnya 1 ini saya ibaratnya saya outputkan dia diabetes kalau misalkan
atau 0, dia no diabetes. Kalau indeks HTML itu sesuai yang ini itu inputannya harus sesuai dengan data kita ya, yang tadi apa, data kita yang berupa CSV yang kayak gini, itu harus disesuaikan. Jadi yang input kayak gini. Nah, kalau result-nya di Flux itu simpel kayak gini. Saya langsung kasih contoh aja. Oh, udah update. Saya akan kasih contoh dari model ini, apakah itu udah sesuai dengan yang udah kita lakuin. Nah, misalkan gini, saya akan kasih contoh kayak gini ya, 6148. Diantar sesuai apa enggak. 7235. Wah. Dulu. Kok nggak mau ke atas? Gimana ini? Jarang pakai jam. Kalimat 033. Langsung aja. Langsung pakai 1 aja. 50. Nah. 0148 72. Oh. Langsung pakai 1 aja. Ini 50. Nah, dia itu diabetes. Kita coba tentukan, oh ternyata sama ya di sini dia itu 1. Sekarang coba kita inputkan yang bawahnya. Apakah dia itu sesuai apa enggak? 185. Ini adalah contoh kecil dari kayak penerapan project kecil-kecilan kalau misalkan pengen ngebuat sebuah profile. Nah, dia diabetes. Nah, mungkin ini udah hampir sama lah kayak gini. Jadi udah sesuai ini aplikasi kalau misalkan digunakan kayak gitu. Ya mungkin itu tadi adalah contoh kecil dari apa? Kalau misalkan kita ngebuat data science project kecilan itu dari data diabetes itu kayak gimana? Nah, ya, udah mungkin saya kembalikan ke Mas Faun lagi. Halo. Ya, itu ya. Teman-teman sedikit penjelasan bagaimana proses data science itu bisa berjalan, terutama untuk pendeteksi diabetes. Teman-teman, saat ini kita sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh Mas Ali. Silahkan kami buka pertanyaan sesi kedua. Silahkan di unmute. Apa mungkin tanya-tanya aja, karena di sini kita juga apa ya, saling sambil belajar bareng ya. Saya juga bukan seorang expert di data science, saya juga sama-sama belajar. Jadi mungkin teman-teman dengan webinar itu tujuannya sendiri itu Mas Aun pengen membuat sebuah ekosistem yang berupa data science maupun yang berupa IT di Bojonegoro itu, biar ada ekosistemnya yang kita itu apa ya, peluang data science itu ada gitu loh, nggak harus jadi kayak dokter, polisi kayak gitu. Ternyata data science juga menjanjikan gitu. Apalagi tadi kan juga ada gaji seorang data science kan yang lead-nya dia udah di atas 50 gitu. 95 dolar sampai berapa? 160 ya Mas. Oh, 160 dolar ya, itu gaji seorang data science.
teman-teman monggo yang mau sharing atau mau bertanya apabila tadi kurang jelas, silahkan di unmute suaranya. Oh ya, yang pertanyaannya di chat itu udah selesai semua, Mas? Yang di chat, coba saya cek dulu ya. Mungkin ada yang kelewatan, silakan, nggak apa-apa. Kalau malu-malu chat aja nggak apa-apa. Mumpung ini masih ada waktu juga. Oke, ada Mas Ilham, mungkin Mas Ilham bertanya. Ilham. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mas Faun. Untuk Mas Ali Murtado, mungkin pertanyaan saya tentang, perkenalkan dulu, saya Ilham Muhammad Kamil. Saya berstudi atau melanjutkan studi di Universitas Airlangga di Prodi Teknologi Sains Data. Kemudian saya juga relawan TK Kabupaten Tuban. Pertanyaan untuk Mas Ali Murtado pastinya nanti tadi kan sudah dijelaskan tentang gaji seorang dosen yang range 70, kalau nggak salah 70 sampai 160 dolar. Pastinya itu kan menurut data. Namun mungkin apa sih Mas tips and trick yang dibutuhkan sehingga kita juga dapat mencapai di situ gitu Mas. Maksudnya gaji segitu. Mungkin portofolio apa yang harus kita sampai. Mungkin itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, seberapa besar sih Mas potensi data? Kan saya juga lagi mendalami dunia fintech, dunia financial teknologi. Mungkin bisa sharing Mas tentang bagaimana seberapa besar peran data science di dunia finansial. Segitu Mas. Oke ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab yang pertama tadi ya. Kayak bagaimana sih kita bisa mencapai di angka tersebut, gitu kan ya. Nah, kalau saya sendiri, saya juga belum sampai di angka segitu Mas. Ya mungkin kita sama-sama belajar, itu soalnya tergantung dari kita itu ada di perusahaan apa juga. Itu sangat pengaruh juga. Kalau misalkan saya masih di startup yang Transmedia tadi itu juga nggak mungkin sampai ke angka 50 kalau misalkan apa impact yang kita berikan dari sebuah data itu nggak maksimal gitu. Jadi kalau misalkan pengen mencapai ke situ, ini tips dari teman-teman yang ibaratnya udah jadi data science di beberapa tempat kayak di Gojek ataupun di AWS itu memang yang pertama mereka biasanya sering ngikutin hackathon tentang data. Nah, soalnya apa? Kalau hackathon tentang data biasanya itu jalan pintas gitu loh, Mas. Biasanya kalau misalkan udah selesai dan kita menang, itu ada yang hiring. Nah, terus yang kedua, kita biasanya sering-sering nyoba data science ataupun ikut course online dari beberapa contoh yang udah saya kasih tahu tadi. Contohnya kayak Udemy, Dekilab, Data Science Indonesia, ataupun di Kaggle itu, atau kalau misalkan Masnya pengen kompetisi-kompetisi internasional itu bisa di situ. Nah, itu juga bisa ibaratnya ngebuit portofolio Masnya sendiri. Kalau misalkan memang fokusnya ke situ. Itu beberapa tips trik dari saya. Soalnya saya ibaratnya dulu saya memang programmer ya. Saya juga nggak begitu familiar dengan data science. Kenapa saya kayak dikasih ibaratnya itu kesempatan buat ngelakuin ini di sebuah perusahaan, ya mungkin beberapa minat saya yang belajar itu dari orang-orang di perusahaan itu udah tahu kalau misalkan saya minatnya di sini. Akhirnya saya kayak dikasih kesempatan waktu buat selain di bidang R&D tadi, saya bisa belajar data science gitu. Soalnya apa? Di perusahaan saya kan memang belum segede kayak Gojek gitu kan. Tapi impact dari data-data kita itu udah punya kayak ibaratnya aplikasi yang kita gunakan itu udah sekitar 300 rumah sakit gitu. Dan itu kan ada data-data yang masih kita bisa olah. Nah, di situ kedepannya mungkin di perusahaan itu juga ngelihat, makanya saya dikasih kesempatan buat belajar ke situ.
Nah, mungkin kalau misalkan Masnya dari sendiri yang background-nya udah sains data, itu mungkin yang pertama, kayak ibaratnya udah lulus maupun sebelum lulus, itu sering-sering buat portofolio itu. Yang pertama kayak hackathon tadi, sama ikutin course online. Soalnya course-course gratis juga banyak data science sekarang itu, tergantung kita itu pengen belajarnya di mana. Nah, itu yang pertama. Oke. Untuk selanjutnya mungkin saya akan jawab nomor 2. Ini juga pengalaman aja, Mas. Soalnya di fintech saya juga belum pernah buat ngolah data fintech kayak apa. Soalnya saya sering ngolah data itu dari belajar-belajar di DigiLab, itu semacam kayak image recognition tadi, terus dari beberapa database yang di aplikasi yang pekerjaan yang saya kerjain sekarang, nah gitu. Kalau misalkan apa ya, peluang di industri fintech itu, kalau menurut survei sepengetahuan saya sendiri itu memang masih bagus kok, Mas. Saya coba bantu, ibaratnya saya coba searching juga ya. Jadi kenapa data science itu kalau menurut saya di Indonesia itu semua bidang itu masih membutuhkan. Soalnya apa? Kalau misalkan saya bicara tentang, jadi gini, data science itu udah familiar di mungkin di Silicon Valley 2017, tahun lalu di 2017. Tapi kenapa di Indonesia itu baru hype-hype-nya sekarang? Nah, untuk ngarah ke data science itu kan ada tahap-tahapnya, Mas. Misalkan ibaratnya kita buat sebuah startup untuk ngebantu sebuah bisnis problem tadi, pakai aplikasi aja. Nggak perlu data science itu, masalah itu juga nggak semuanya gitu. Nah, dari aplikasi itu kan udah kebangun. Ibaratnya bisa membantu menyelesaikan bisnis problem tadi. Kalau misalkan sebuah aplikasi ini udah marak, setelah selanjutnya itu baru di situ data itu berlaku. Kita kan aplikasi kan pasti menyimpan data. Nah, data dari aplikasi kita manfaatin untuk apa gitu. Dan di Indonesia pun data-data yang mungkin berupa kayak kependudukan, berupa tentang kesehatan itu kan masih jarang. Nah, itu juga ntar itu bakalan profit di situ. Nah, terus apa hubungannya dengan pihak dari beberapa perbankan yang ada di Indonesia itu kan juga banyak, bank swasta maupun di bank BUMN. Tapi mereka yang udah membuat sebuah risk modeling buat di bank tersebut kan itu juga masih belum familiar. Kemarin di forum Data Science Indonesia itu juga ada yang nawarin, salah satu dari BNI itu juga nge-hiring karena mereka juga pengen ngolah data itu. Nah, mungkin step-stepnya dari data data itu ada dulu baru bisa kita olah. Kenapa kok peluang ini masih ada ya? Mungkin sekarang itu kayak hype-hype-nya untuk kita itu udah ada data dan kita bisa olah gitu. Mungkin peluangnya ke depan itu seperti itu, Mas. Nah, itu yang mungkin saya bisa bantu jawab. Ya. Oke. Itu Mas Ilham ya, tadi sering-sering ikut hackathon, terus belajar di sekolah online, ada banyak ruang online atau komunitas online yang bisa digunakan untuk upgrading knowledge. Teman-teman yang lain, sebetulnya data science itu dimanapun sekarang ini membutuhkan seorang data science ya, karena kumpulan data itu sekarang sudah banyak. Bila diolah pakai Excel itu sudah tidak bisa mumpuni ya, yang bisa adalah cloud atau web service yang bisa ngolah sebuah data itu, karena sudah jutaan bahkan puluhan juta data itu sudah tersedia dan butuh dikolek dan ditampilkan sebuah informasi. Oke, Mas Ali, ini ada pertanyaan lagi dari chatroom, itu dari Mas Aditya Rahman. Selamat malam, Mas. Saya mau tanya, semisal untuk analisa data menggunakan bahasa pemrograman Golang, apakah recommended? Bahasa pemrograman Golang, Mas, apakah recommended? Oh ya,
Saya coba bantu sedikit jawab ya. Nah, pengalaman saya ngolah data itu nggak pernah pakai bahasa selain dua tadi, OR sama Python. Nah, saya kurang tahu apakah Golang itu ntar bisa, ibaratnya itu dia itu nyiapin sebuah library matematik, terus memvisualisasi data, mengcleaning sebuah data itu apakah bisa. Kalau misalkan library di dalamnya itu ada semacam yang bisa ibaratnya itu menyelesaikan masalah kebutuhan tadi di Golang, itu bisa aja sih. Tapi kalau misalkan di Golang tersebut masih tergolong kayak dia itu kayak ngolah data untuk menghitung statistik, matematik itu masih kurang ya. Saya rekomendasikan mending pakai Python atau OR aja karena itu yang familiar. Soalnya ntar kan ke depan, apalagi yang hype sekarang kan Python itu juga udah, apalagi bisa dipakai buat develop web ataupun apalagi di IoT itu juga udah banyak kayak gitu. Tapi kalau misalkan Mas Aditya itu pengen mendalami Golang ya mungkin step-stepnya bisa, Golang itu bisa ibaratnya itu menghandle kebutuhan untuk olah data tadi. Dari contoh yang udah saya contohkan itu. Ya mungkin itu Mas yang bisa saya bantu jawab. Ya itu ya Mas Aditya. Biasanya Mas Ali beliaunya pakai OR atau Python. Bahasanya Google juga bahasa Python ya. Mungkin Golang juga bisa sih, tapi yang lagi hits itu OR sama Python. Mungkin teman-teman yang lain boleh sharing atau bertanya. Ini ada juga Kak Sela, monggo Kak Sela kalau ada pertanyaan. Sebetulnya kami menginginkan khususnya di Bojonegoro dan Tuban itu sebuah ekosistem untuk digital analis atau ekosistem pemrograman. Kita ibaratkan itu kalau coder itu tukangnya ya. Kalau ada sebuah rumah itu kan harus ada tukangnya bangun. Nah, ekosistem itu codernya, coder itu tukangnya. Kita pinginnya bangun seperti itu. Selain webinar ini, kemungkinan kita akan juga mengadakan offline. Nanti kita tentukan waktunya kapan. Kalau teman-teman sudah siap, kita akan melakukan pelatihan yang offline. Kak Sela, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau teman-teman yang lain silakan untuk. Ini ada juga dari cewek Mbak Ida. Mungkin ada yang ditanyakan atau saya juga sebenarnya antara mudeng dan mudengnya itu tahu prosesnya tapi belum bisa menjalankan sebuah prosesnya. Kebanyakan teman-teman juga ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Ada Kang Jen juga, Kang Jen. Ada Mbak Fariha, monggo Mbak Fariha, silakan lo ya teman-teman. Oh ya, ini ada Mas Muhammad Yusuf, angkat tangan. Apa ada yang mau ditanyakan? Monggo Mas Yusuf, masuk. Oh iya, Mas Faon itu ada chat dari siapa itu Mbak Siti Rizka. Oh iya, itu monggo. Tanya ada nomornya enggak buat nanya Kak, soalnya mau nanya Zoom keluar masuk itu. Oh iya, ada kontak person kita ada di Jogo Coworking Space itu 0857 301 90092. Saya chatting di room ya. Oke, silahkan teman-teman atau gak bingung sama sekali. Ditanyakan aja yang mau ditanyakan, di unmute enggak apa-apa. Silahkan bertanya atau mau sharing juga boleh. Monggo. Kita saling belajar. Oke, ini saya bantu jawab yang itu tadi Mas. Berarti Golang lebih cocok ke back end ya Mas. Ya, mungkin untuk sekarang ini memang lebih cocok ke back end, apalagi Golang itu support microservice ya dia. Nah, itu sih yang bisa saya bantu buat jawab. Oke,
Itu ada pertanyaan lagi nggak ya? Kita kemungkinan ya Desember lah, kalau ada waktu kita agendakan online, offline-nya. Iya, Ini mungkin itu kan juga apa permintaan atau saran dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman banyak yang minat atau pengen ngasih usulan, itu bisa di apa di chat grup WA yang udah kita buat, itu bisa kasih masukan. Ntar itu gimana dari session yang udah kita buat ini, biar ke depan kita juga ngasih materi itu ke apa sih setelah ini gitu. betul Mas Ali. Kita lihat responnya dulu. Kalau responnya bagus, teman-teman kita lanjutkan offline. Tapi kalau responnya masih adem-adem, ya lewat WA dulu ya. Ini ada juga dari Mas Aditya Rahman. Oh iya Mas, kalian bikin webinar lagi apa tadi? Bentar. Tentang micro server face. Webinar. Ya siap, insya Allah kita agendakan. Tinggal nyari narasumbernya. Terus ada lagi ini pertanyaan. Kalau dari metode atau model data science, apakah seperti big data, yaitu juga mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data, seperti aplikasi Drone Emprit Om Fahmi? Nah ini ada pertanyaan. Ya, saya sekalian sharing itu aja. Saya coba share contoh dari, saya kebetulan juga ikut dari timnya Mas Fahmi itu. Data science itu, Drone Emprit itu kayak apa sih hasilnya? Ini kan contoh dari hasil yang kemarin di era pandemi itu. Namanya kan SINA ya kalau nggak salah. Jadi, data science itu bentuknya itu macam-macam. Ada yang dia berupa daily report kayak gini, dia mengkolek data dari beberapa Twitter. Ini adalah apa? Data yang ibaratnya itu diolah buat pengambilan keputusan di masa pandemi itu. Nah, data ini itu dapat dari Drone Emprit. Nah, Drone Emprit itu sebuah implementasi dari data science. Nah, implementasi data science itu kan macam-macam. Ada yang berupa tadi kayak e-health, e-commerce, industri, dan mungkin ini yang dari media sosial. Contohnya kayak gitu. Nah, dari sini itu impact-nya kayak apa sih? Nah, kalau misalkan dari sekarang kan eranya media sosial. Gunanya Drone Emprit itu untuk ibaratnya dia mengkolek data dan mereka itu menyimpulkan kalau misalkan di berita ini atau di Twitter itu yang sekarang trending itu apa sih? Terus bisa disinkronkan kepada pengambilan keputusan kayak gitu. Nah, di Drone Emprit sendiri pun dia pun juga enggak, ibaratnya itu dalamnya enggak harus ngebuat sebuah reporting kayak gini, tapi mereka juga bisa tahu mana yang ibaratnya buzzer dari manusia maupun yang non manusia itu bisa kelihatan. Ntar itu bisa ke report kayak gitu. Nah, dari sini biasanya analisis report kita kan kerjasamanya sama pemerintah. Nah, itu digunakan buat pengambilan keputusan. Apalagi kalau misalkan kita mau karantina sih, kita mau lockdown di daerah mana sih yang udah terkena dampak. Nah, itu di media sosial itu bisa didata. Ini adalah contoh implementasi dari pertanyaan Masnya itu. Karena apa? Salah satu contoh dari data science itu dari data media sosial itu ini gitu. Dan Drone Emprit itu adalah kayak tool-nya gitu buat narik semua data ini gitu. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya bantu buat jawab dari pertanyaannya Mas Everyone nih. Mas siapa ini? Mas Everyone. Oh, Mas. Itu ya, Drone Emprit itu kolek data dari media sosial, dari Twitter, Facebook maupun Instagram. Beliaunya Mas Fahmi itu bisa mengkolek data itu dan menganalisa, nanti akan kelihatan mana ini yang robot atau penyebar hoaxnya itu dari akun mana. Beliau itu bisa menampilkan, jadi bisa dipetakan mana ini isu yang sensitif, mana ini isu yang dibuat pakai robot dan lain sebagainya. Itu bisa dianalisa lewat Drone Emprit. Oke, teman-teman yang lainnya mungkin ada pertanyaan atau saran untuk ke depan
masih kami buka. Kita selesai jam berapa Mas Ali? Jam 12 atau jam 1? saya ngikut. Mungkin Kak Sela ada yang mau disampaikan. Teman-teman kayaknya masih vakum ini ya. Kayak tinggal tidur Wis, paling. cukup. Oh. Cukup wis. Gak dong belas. Kasih lah. Itu ya teman-teman, sebetulnya data science itu kita harus paham matematika dan algoritma pemrograman itu pasti, tapi yang penting adalah teman-teman itu tahu bahwa data science itu ada loh, pekerjaan data science, seorang data science itu ada dan gajinya itu besar, dan ke depan itu data science itu dibutuhkan di semua perusahaan dan instansi ya teman-teman. Pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ali Murtado yang sudah menjadi narasumber di webinar sekolah daring pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah join di webinar kali ini. Kami sampaikan terima kasih semua. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan saya mewakili teman-teman relawan TIK, mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.